Timnas Indonesia positif diperkuat pemain naturalisasi baru, saatnya STY terapkan sepak bola modern. Proses naturalisasi kepada pemain keturunan Indonesia selangkah lagi akan selesai. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia tengah melakukan proses naturalisasi kepada 3 pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa. Mereka adalah Jordi Amat, bek tengah, Sandy Walsh, bek kanan gelandang, dan Sain Patinama, bek kiri. Bahkan 2 dari 3 pemain yang disebutkan di atas telah datang ke Indonesia untuk menghadiri beberapa agenda. Mengunjungi kedutaan besar, kedubes, negara asal, wawancara tertutup dengan Badan Intelijen Negara, BIN, dan pemeriksaan kesehatan, adalah beberapa di antara agenda mereka. Jelas kabar tersebut tentunya membuat juru taktik Timnas Indonesia, Sintayong sumringah. Pria asal Korea Selatan itu sudah tidak sabar untuk segera melatih para pemain keturunan untuk mempercepat proses adaptasi mereka sebelum FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia 2023. Ketidaksabaran Sintayong adalah hal yang wajar. Timnas Indonesia membutuhkan atribut 4 pemain keturunan itu untuk memperbaiki penampilan Garuda. Apalagi, pada kualifikasi Piala Asia 2023 bulan Juni nanti, lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia tentunya bakal lebih berat. Timnas Indonesia berada di grup yang sama dengan Kuwait, Nepal, dan Yordania. Jika dilihat dari ranking FIFA, Timnas Garuda menjadi tim yang paling tidak diunggulkan di grup A kualifikasi Piala Asia 2023 tersebut. Kabar baiknya, hadirnya pemain keturunan yang berkompetisi di Liga Eropa akan membentuk mental Timnas Indonesia lebih kuat dari sebelumnya. Juga dalam masalah strategi, teknik dasar dan visi bermain pemain keturunan tentu berada di atas rata-rata pemain lokal yang berkompetisi di Liga Indonesia. Dari berbagai partai yang sudah ia jalani bersama Timnas Garuda, Sintayong bermain mengandalkan kolektivitas para pemain. Pria asal Korea Selatan itu bermain dengan skema dasar 4-1-4-1. Saat menyerang, Sintayong memakai skema 3-2-4-1 atau 3-2-5. Skema tersebut begitu mirip dengan pelatih Manchester City, Pep Guardiola. Taeyong berusaha menumpuk pemain Indonesia di tengah, dengan menarik salah satu fullback untuk bermain lebih ke dalam. Dalam skema tersebut, Taeyong membutuhkan pemain fullback dengan kontrol bola dan ketenangan tinggi, agar membuat lini tengah Garuda lebih kuat dan variatif. Untuk itu, nama Sandy Walsh adalah pemain yang tepat untuk mengisi peran tersebut. Walsh adalah pemain versatil. Saat masih bermain bersama geng, Walsh kerap dimainkan sebagai seorang gelandang bertahan dan fullback. Untuk itu, jelas perannya sangat cocok untuk mengisi skema yang diusung oleh Taeyong. Ia akan menjalani 2 peran yaitu sebagai fullback dan gelandang bertahan. Pergerakan fullback ke tengah juga membuat Indonesia unggul jumlah pemain di tengah pada fase awal serangan. Dengan begitu, 2 gelandang Timnas Indonesia bisa naik ke area yang tinggi untuk fokus melakukan serangan. Lalu, kedatangan Jordi Amat dan Sain Patinama juga dapat menutup kelemahan Timnas Indonesia yang seringkali kebobolan pada bola-bola set piece. Tinggi badan keduanya yang mencapai 184 dan 180 cm dapat menutup kelemahan Timnas tersebut. Kemampuan passing mereka yang di atas rata-rata pemain Indonesia akan mampu memberi kenyamanan Timnas dalam melakukan progresi serangan dari belakang. Dengan lancarnya proses build-up serangan, dengan begitu peran gelandang dan pemain depan Timnas dapat lebih cair. Di sini, Taeyong mencari peran gelandang serang atau striker yang memiliki kualitas passing dan kemampuan finishing yang handal. Dengan sistem Taeyong tersebut, Timnas Garuda mampu menguasai jalannya pertandingan dari menit awal hingga akhir. Ditambah, semua striker Timnas Indonesia merupakan pemain yang memiliki kecepatan dan kreatif yang ditopang oleh para gelandang pekerja keras. Dengan kehadiran pemain naturalisasi yang bermain di level Eropa jelas akan meningkatkan kualitas Timnas Indonesia agar dapat berbicara di kompetisi-kompetisi terbaik Asia. Setelah meraih hasil runner-up di turnamen Piala AFF 2020 dan meraih perunggu di SEA Games 2022, Timnas Indonesia senior dijadwalkan akan bermain dalam ajang kualifikasi Piala Asia yang bakal bergulir pada 8 hingga tanggal 14 Juni tahun 2022.